Rusak, rusak, rusak. Kacau, kacau, kacau. Nggak apa-apa kita rusak dulu, nggak apa-apa kita kacaukan dulu untuk membenahi mental seluruh kepala sekolah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ini orang tua siswa, alumni sedang ramai sekarang di Karawang. Ratusan jumlahnya mendatangi sekolah, menagih uang PIP yang digelapkan oleh kepala sekolah di sana. Dibongkar oleh Bro Ron. Sekali lagi, nggak apa-apa kita acak-acak dulu, nggak apa-apa kita kacaukan dulu, nggak apa-apa kita viralkan dulu. Ini bukan dalam rangka kita menyerang sekolah, karena sekolah berjasa besar untuk mendidik anak kita menjadi penerus bangsa. Tetapi mental pengajar kepala sekolah di lembaga pendidikan itu mesti benar-benar diperbaiki. Ini waktunya revolusi. Revolusi mental kepala sekolah, revolusi mental para guru. Gak boleh Anda mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan siswa. Pada akhirnya akan terbongkar siapa yang malu. Dan ini harus diproses secara hukum menurut saya. Ratusan juta apa yang digelapkan duitnya itu bukan kecil. Negara sudah menghibahkan uangnya untuk proses pendidikan, pencerdasan kepada anak-anak bangsa ini, tetapi dikorupsi, diembat duitnya oleh orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi, yang serakah. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, viralkan terus. Di wilayah Anda cek sekolahnya, mau SD, SMP, SMA, dana PIP, dan lain sebagainya. Cek. Dapat gak anak-anak kalian tuh? Supaya semuanya yang jahat-jahat ini disingkirkan, dibersihkan. Ini momentumnya. Kita punya pemimpin di Jawa Barat sekarang yang fokus benar-benar terhadap pendidikan. Dan yang lainnya, salah satunya pendidikan yang benar-benar difokuskan. Karena ini adalah pondasi, Pak. Pendidikan itu pondasi. Mesti benar, orang yang mengelolanya mesti benar. Tugasnya mensucikan orang. Mencetak generasi penerus bangsa, mulia. Guru itu mulia, kita hormat kepada semua para guru yang benar. Tapi yang jahat jangan sampai kita biarkan dan diamkan. Karena dia yang akan merusak anak-anak penerus bangsa ini. Coba kita cek videonya nih. Ratusan orang tua demo mendatangi sekolah. Masih bisa dipirin, nanti dipirin dulu. Masukin ke bank kan keluar ini ya. Ratusan alumni beserta wali murid ini mendatangi sekolah SMP Negeri 1 Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Para alumni sekolah ini menagih janji dari mantan kepala sekolah Oman Rusmana yang berjanji akan membagikan dana program Indonesia Pintar atau PIP. Namun sang kepala sekolah tak datang. Diduga dana tersebut digelapkan oleh oknum kepala sekolah tersebut. Uang bangunan udah semua. Iya. Itu dipotongnya dimintain konfirmasi dulu nggak, Bu? Udah sepakat. Tapi pas tanda tangan di situnya 750, tapi uangnya di sini kembalinya ke siswa 250. Yang 500-nya kemana itu? Tapi Ibu ngerasa ini nggak bisa ikhlasnya gitu misalnya? Keberatan gitu? Keberatan nggak gitu? Ya keberatan lah. Jadi sedikit ke siswa, kebanyakan ke sekolah. Sebelumnya, dana PIP berjumlah ratusan juta rupiah sejak masa COVID di tahun 2020 hingga 2021 diduga tetap dicairkan, namun tidak dibagikan pihak sekolah. Padahal setelah dicek, nama siswa muncul sebagai penerima PIP. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kutawaluya yang saat ini menjabat berencana akan melakukan mediasi dan menagih dana PIP tersebut kepada mantan kepala sekolah terdahulu sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pelaksana pembantunya karena terus terang saja ini juga hak-hak anak-anak kita seharusnya akan nyampe gitu kan ya. Jadi memang sebenarnya kami juga dari mulai jadwal ditetapkan hari Senin yang lalu gitu kan, kita udah mulai
mulai pengembalian gitu kan. Ya tentunya memang saya juga minta waktu, minta kesempatan karena harus bertemu dengan kepala sekolah pada saat dulu ya, karena saya kan di sini kan PLT mulai dari 2 Desember 2024. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Oke, bayangkan itu kondisi sosial di masyarakat kita. Duit 500.000 itu bukan kecil bagi masyarakat. Besar itu, Pak. 500.000 itu harus diproses semua yang terlibat di dalam ini. Kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Harus bertanggung jawab. Jangan dibiarkan, jangan sampai lolos. Mesti kita kawal. Dan di berbagai sekolah lainnya akan menjadi pelajaran. Ya, coba kita akan cek nih sikap Pemkab Karawang mengenai persoalan ini ya. Pemkab Karawang akan evaluasi dugaan pemotongan dana PIP di SMPN 1 Kutawaluya. Sekretaris Daerah Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menanggapi polemik dugaan penyelewengan dana program Indonesia Pintar di SMPN 1 Kutawaluya yang tengah menjadi sorotan. Aang menyatakan bahwa permasalahan dana PIP tidak hanya terjadi di Karawang, namun pihaknya akan menindaklanjutinya dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, sekarang penanganannya akan menindaklanjuti dengan para stakeholder dunia pendidikan. Salah satunya memverifikasi yang layak menerima, kata Aang. Ia menambahkan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Sebelumnya, dugaan pemotongan dana PIP di SMPN 1 Kutawaluya mencuat ke publik setelah konten kreator Ronald Asinaga atau Broron mendatangi sekolah tersebut dengan gaya konfrontatif. Aksi Broron kemudian berujung pada laporan polisi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Karawang atas dugaan ujaran kebencian. Kuasa hukum SMPN 1 Kutawaluya, John, menjelaskan bahwa PIP merupakan bantuan tunai dari pemerintah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Penerima PIP terbagi dalam 2 kategori, yakni PIP reguler yang diusulkan pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan ke Kementerian Pendidikan, serta PIP aspirasi yang diusulkan langsung oleh anggota DPR RI. Untuk siswa tingkat SMP, besarannya PIP yang diterima adalah 750.000. John menyebut bahwa pada 2020 SMPN 1 Kutawaluya mendapatkan kuota PIP aspirasi melalui perwakilan salah satu partai dengan syarat pemotongan 30% dari setiap penerima. Dapat PIP cuma persyaratan di situ ada potongan 30%. Tapi kalau pembagiannya ke orang tua murid itu full 750.000. Nah, cuma waktu itu belum diambil semua oleh wali murid sehingga masih ada tersisa, kata John. Beberapa hari setelah PIP cair, lanjut John, perwakilan partai meminta dana yang belum diambil untuk diserahkan kepada mereka. Setelah dugaan pemotongan dana ini mencuat, pihak sekolah berkoordinasi dengan kepala SMPN 1 Kutawaluya yang menjabat saat itu untuk mengembalikan dana kepada wali murid yang belum menerima PIP. Saat ini dana yang berhasil dikumpulkan kembali mencapai 40 juta. Yang dibalikan oleh Kepsek mungkin waktu itu kekurangan yang diambil oleh oknum. Jadi dikembalikan lagi melalui dana pribadi. Jadi sifatnya nombok, ujar John. Wes lah ya. Jadi ini juga sama nih, pihak partai politik ya
yang mereka punya aspirasi memberikan dana melalui PIP, melalui KIP, itu juga kurang ajar. Ada potongan-potongan, padahal dari negara khusus untuk anak didik, kategorinya untuk orang miskin. Sekali lagi, udahlah, ini saatnya momentum pembersihan dan perbaikan. Ini kan mencuat setelah Kang Deddy mendatangi sekolah SMA ya di Cirebon itu, dan menanyakan persoalan siswinya ya, menanyakan persoalan PIP yang dipotong. Lalu akhirnya Broron, konten kreator, ikut kemudian mencari, menginvestigasi, dan ternyata ketemu. Banyak yang seperti itu ternyata. Dan boleh jadi di sekeliling kita, sekolah di sekeliling kita juga melakukan hal yang sama. Kita berharap sih tidak. Cukup beberapa aja yang menjadi oknum. Jangan semuanya ikut melakukan kejahatan. Itu kejahatan terhadap hak-hak siswa. Kejahatan juga terhadap negara. Negara punya maksud dan tujuan baik. Meringankan beban orang tua, murid, dengan ngasih bantuan ratusan atau bahkan triliunan. Dialokasikan demi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Ternyata diembat. Ini kan kurang ajar. Makanya ini momentum perubahan. Ini momentum perbaikan. Ya, jangan segan. Bongkar aja kebusukan-kebusukan itu, nggak apa-apalah. Sama seperti kita ini sedang sakit. Ya, kita sedang sakit nih, dikasih obat. Obat itu nggak ada yang manis, kecuali obat untuk bayi, untuk anak-anak. Pasti pahit. Nggak apa-apa kita tersiksa. Ya, tetapi untuk kesembuhan, nggak apa-apa sekarang lembaga sekolah kita gojlok-gojlok. Ya, kita bongkar-bongkar. Untuk apa? Untuk memperbaiki mental mereka agar jangan sembarangan, karena ujung-ujungnya pasti ketahuan. Itu karma. Ente ngelebok duit siswa. Kalian melebok duit siswa, kalau bahasa kasar Sunda itu. Kan kurang ajar. Nggak apa-apalah. Kita bongkar, kita rombak supaya menjadi punya mental berubah. Kemarin-kemarin mungkin yang kemudian korupsi dana PIP ini, mengambil hak siswa ini, tidak ada kebayangan akan terjadi seperti ini, viral dan lain sebagainya. Faktanya kan sekarang kejadian. Bangkai itu, Pak, serapat-rapatnya disembunyikan tetap akan tercium juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.